Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen and Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Supri merupakan seorang buruh perkebunan yang hidup di salah satu pelosok desa. Bila musim panen tiba, dengan sigap ia bekerja di kebun milik orang lain. Namun ketika musim panen telah berlalu, ia harus memutar haluan dalam mencari nafkah untuk anak istrinya. Dan biasanya ia mencari tanaman hias di wilayah hutan. Tentu tanaman yang harganya bernilai jual tinggi. Dan bukan hanya di hutan sekitar desa saja ia melakukan pekerjaan sampingan tersebut, namun menjelajah sampai ke beberapa wilayah lain. Tidak jarang ia memasuki rimba raya yang masih terlihat asri di dalamnya. Hari ini, Supri merasa butuh teman untuk menemaninya ngobrol ketika di hutan. Ia pun menemui teman baiknya yaitu Rio. Meski sudah beberapa kali Rio menolak ikut, namun ia akan kembali mencoba mengajaknya setelah sholat subuh berjamaah di suro nanti. Baiklah, aku ikut. Alhasil, Rio yang sedang tidak memiliki kegiatan di hari itu pun bersedia untuk menemaninya. Mereka harus berangkat pagi-pagi sekali, dikarenakan keduanya yang telah berkeluarga harus pulang sebelum maghrib datang. Setelah mempersiapkan segala perbekalan, dengan menggunakan motor yang memang khusus untuk para pekerja kebun, Supri dan Rio bersiap untuk menyambut rezeki hari ini. Motor melaju menyongsong matahari yang baru terbit. Di jok belakang, Supri tengah duduk sembari membawa tas yang berisi alat dan bekal untuk di hutan nanti. Kita ke atas bukit yang di sana aja ya, sepertinya belum pernah dijamah orang, ucap Supri sembari menunjuk arah yang mereka tuju. Tampak Rio hanya mengiyakan, karena ini baru pengalaman pertamanya menjelajahi hutan. Meski masih cukup jauh, namun hutan tersebut terlihat asri berkabut dan berbukit. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka tiba di sisi hutan. Ditinggalkan motor di tempat yang dirasa tidak mengganggu, lalu mereka pun mulai berjalan menyusuri jalan setapak. Memarkir motor di setiap tempat sudahlah hal biasa bagi para pekerja perkebunan maupun mencari rumput untuk makan ternak. Maklumlah, kebanyakan motor milik mereka adalah motor bodong yang kemudian disulap menjadi selayak motor balap. Supri dan Rio menyusuri hutan dengan bersenda gurau, yang tanpa terasa langkah mereka sudah terlalu jauh dari area motor. Supri terus mengawasi area sekitar, kalau ada pohon atau bunga yang bernilai lumayan, hingga sampailah mereka pada dua pohon yang ukurannya amatlah besar. Mungkin pohon tersebut sudah hidup ratusan tahun. Melihat keindahan yang belum pernah dirasakan, membuat Rio merasa senang sekali. Ia merasa takjub dengan pohon besar yang bersebelahan, hingga ranting pohon keduanya bersatu membentuk sebuah gapuranan indah. Rio yang masih tertegun, tiba-tiba saja merasakan hawa yang sangat panas. Padahal rimbun pohon sangatlah lebat di sana. Seketika itu pula, muncul perasaan yang membuatnya menjadi tidak enak. Disusul kemudian dengan suara yang berbisik di telinganya. Masuk, ayo, masuk. Suara yang datangnya entah dari mana itu langsung membuat Rio celingukan melihat di sekitar. Setiap sudut yang nampak hanyalah semak dan rimbun pohon. Sedangkan Supri masih fokus mengawasi sekitar, mencari tanaman yang menjadi buruannya. Untuk sejenak, Rio merasa tidak yakin jika tempat itu aman. Dalam kegamangan yang dirasakan, ia pun mengajak Supri untuk pergi ke tempat lain saja. Tapi Supri menjawab dengan tertawa kecil, menganggap kalau Rio takut karena tidak biasa berada di tempat seperti itu. Tidak apa-apa Rio, ayo kita masuk. Supri yang yakin bahwa terdapat tanaman bernilai jual tinggi di sana mengajaknya masuk. Sementara hawa panas yang merasuk di tubuh Rio membuat pikirannya pergi kemana-mana. Lain hal dengan Supri yang dengan santainya masuk di sela dua pohon tersebut. Karena merasa tidak enak, Rio lebih memilih menunggu di luar saja. Meski bisikan yang sama terdengar berulang kali, namun ia tetap teguh pada pendiriannya.
Masuk. Ayo, masuk. Sementara itu Supri yang sengaja tidak memaksa Rio sudah masuk cukup dalam. Dan saat ia hendak keluar, tiba-tiba terdengar suara riuh yang menggema. Disusul kemudian muncul sekawanan hewan berjubah hitam dengan membawa tameng. Semua berbaris layaknya prajurit, yang tersusun rapi layaknya pengawal. Dua pohon yang berbentuk gapuranan indah seketika berubah menjadi lorong mengerikan. Lorong yang dipenuhi para prajurit berjubah berkepala hewan. Seketika saja, tubuh Supri terbujur kaku dan tidak bisa digerakkan. Tidak pernah ia menemui kejadian seperti ini sebelumnya. Sementara itu, Rio yang menunggu sudah terlalu lama, sempat terfikir untuk meninggalkan Supri di sana. Namun kejanggalan yang ditemui membuatnya tidak tega. Setelah berpikir berulang-ulang, ia pun beranikan diri menyusul Supri masuk ke dalam. "Pri, kamu di mana?" teriaknya memanggil. Tidak ada sautan dari kawannya. Ia kembali melangkah lebih jauh sambil terus memanggil-manggil. Hingga akhirnya beberapa meter di depan terlihat Supri sedang mematung ketakutan. Sedangkan di hadapannya tampak sekelompok manusia berjubah dengan berkepala hewan. Yang kesemuanya berdiri seolah hendak menyerang Supri. Rio sadar jika tempat tersebut memang tidak beres. Namun ia harus segera menolong Supri. Berbekal doa dan keyakinan, Rio beranjak menggapai Supri yang dalam keadaan mematung. Ia bergegas menarik Supri, kemudian menggendong tubuhnya yang masih terbujur kaku. Ia merasa lega saat sudah mampu keluar dari apitan pohon itu. Sesegera, dibawanya Supri menjauh dari pohon yang seperti gapura itu. Setelah dirasa cukup jauh, Rio mencoba menyadarkan dengan sisa air minum yang tadi mereka bawa. Dipercikannya air itu di wajah Supri, dan ucapan hamdalah terucap saat kawannya tersadar dalam kondisi yang terkulai lesu. "Kita pulang saja, Pri. Hutan ini sepertinya angker," ajak Rio ketika melihat Supri mulai pulih. Matahari yang sudah beranjak naik membawa mereka berjalan menuju tempat memarkirkan motor. Namun Rio kembali merasakan suatu kejanggalan. Jalan yang pertama mereka lalui tidaklah selama ini, tapi kenapa ini sampai berjam-jam pun tidak ujung sampai? Jalan ini kan satu arah. Kenapa belum juga kita sampai keluar? Gumam Rio mulai ketakutan. Supri sendiri tidak menjawab dan terus saja berjalan. Demi meredam perasaan yang tidak karuan, Rio terus berdoa dalam hati. Ia amalkan semua doa yang diajarkan oleh Pak Yai ketika masih mondok dulu, dan doanya terkabul. Setelah beberapa lama, akhirnya sampai juga di area motor. Rasanya mereka ingin cepat-cepat sampai ke rumah. Rio segera bergegas menghidupkan motornya. Namun sayang, motor itu tidak kunjung menyala. "Kamu sering ke hutan seperti ini apa tidak takut, Pri?" tanya Rio yang mulai mengeluarkan satu set kunci bengkel, kunci yang selalu berada di jok motornya. Supri hanya membalas dengan tersenyum tipis. Di tengah obrolan sembari mengotak-atik motor, mereka dikejutkan dengan suara langkah kaki hewan yang bergerombolan dari arah belakang. Sontak hal itu membuat Rio dan Supri menoleh. Ketegangan pun terjadi ketika terlihat sosok manusia berkepala hewan. Sosok yang sama persis dengan yang mereka temui di pohon gapura tadi. "Ayo Pri, cepat, nyalakan motornya," kata Rio gelagapan. Tampak makhluk itu tengah berdiri di belakang mereka. Seperti ada hal yang sedang ditunggu dari mereka berdua.
Rio yang tengah gemetaran merasa cemas dengan keadaan yang sedang dihadapi. Apalagi motor mereka tidak kunjung hidup. Supri yang tidak kalah panik berusaha sekuat tenaga menghidupkan motor. Alhasil, motor itu pun menyala. Dengan cepat, Rio naik membonceng. Lalu Supri menarik gas dengan sangat kencang. Tidak peduli jalan becek dan kerikil yang menggelincir ban motornya. Akhirnya, setelah perjalanan panjang dan menyeramkan, mereka masih bisa selamat sampai di rumah masing-masing. Rio yang merajuk berkata bahwa ia tidak mau lagi jika ikut dengan Supri ke hutan, apapun alasannya itu. Yo, pengalaman kita ini jangan sampai kamu ceritakan ke orang ya, biar menjadi rahasia kita, ucap Rio sambil tersenyum. Rio hanya berlalu pergi, meninggalkan rahasia yang mereka alami. 3 hari setelah kejadian itu, tampak Supri duduk sembari tersenyum bahagia. Hatinya sangat senang sekali, karena tanaman yang ia bawa dari dalam hutan kemarin ditawar mahal oleh para bos-bos besar. Tidak sia-sia aku masuk ke dalam sana, gumamnya di dalam hati. Untungnya, sebelum kejadian Supri terpaku di tempat itu, ia sudah berhasil mengambil salah satu tanaman diam-diam, lalu dimasukkannya ke dalam tas yang ia bawa. Bahkan Rio tidak mengetahui bahwasannya ia mendapat tanaman yang langka. Dan hari ini akan ada bos besar yang akan datang untuk membeli tanaman hias dan langka tersebut. Tidak perlu menunggu waktu lama, bos itu pun menawar dengan harga fantastis. Supri yang langsung deal dengan harga tersebut merasa gembira sekali. Harga tanaman yang setara dengan satu rumah membuat Supri dan keluarganya kaya mendadak. Hal itu tentu saja membuat Retno, sang istri, merasa bingung. Bagaimana mungkin suaminya bisa mendapat uang sebanyak itu? Kamu dapat tanaman itu dari mana, Mas? Kok harganya bisa mahal sekali? Tanya Retno penasaran. Supri tersenyum tipis sambil menghisap rokoknya dalam-dalam. Terlihat kalau ia sedang memikirkan sesuatu. Dan setelah beberapa saat, ia pun mengungkap rahasia tentang perjalanannya dengan Rio. Mungkin itulah yang ia pikirkan, sebuah rahasia yang akhirnya diceritakan pada sang istri. Ia memberitahu cerita dan kejadian yang dialami saat sedang mencari tanaman tersebut. Apa nantinya tidak ada resiko, Mas? Tanya Retno yang tampak tertegun bercampur kaget saat mendengar kisah suaminya. Supri berkata bahwa itu adalah hal biasa yang tidak perlu dikhawatirkan. Tidak akan ada apa-apa yang akan terjadi. Perdebatan suami istri itu pun seketika muncul ketika Retno menyarankan harus membagi sedikit rezekinya kepada Rio yang sudah menemani Supri di sana. Bahkan Rio juga dianggap sebagai penolong. Namun hal itu dibantah keras oleh Supri. Ia tidak mau membagi hasilnya pada Rio meskipun sedikit saja. Ia beralasan bahwa dialah yang menemukan tanaman itu seorang diri. Bahkan Rio tidak mau ikut bersamanya masuk ke dalam. Rio yang mendengar cerita dari mulut ke mulut bahwa temannya Supri sedang kejatuhan bulan atau rezeki nomplok, hari ini datang ke rumah Supri. Apalagi setelah kejadian itu Rio tidak pernah lagi bertemu dengan Supri. Dengan bergaya khas kawan lama, Rio menyapa Supri yang tengah duduk bersantai di teras rumahnya. Namun hal itu justru dibalas Supri dengan sangat angkuh. Bahkan Supri langsung masuk ke dalam, mengacukan Rio yang hendak bertamu. Melihat gelagat Supri yang jauh berubah, membuat Rio menghilangkan niat untuk bertemu kawannya itu. Bisa dilihat bahwa harta telah mengubah karakter dan perlakuan seseorang. Sama sekali Rio tidak menyangka bahwa temannya akan berubah menjadi angkuh tanpa peduli dari mana asalnya. Hari demi hari dilalui Supri dengan penuh kesombongan, hingga datang saat di mana uang hasil menjual tanamannya sudah habis. Supri kembali berpikir kalau harus mencari tanaman yang sama supaya ia tetap menjadi kaya. Ini saatnya aku harus kembali ke sana, gumamnya di dalam hati. Walau tantangan yang harus dihadapi sangatlah berbahaya, namun gemerlap harta tidak menyurutkan niatnya. Mungkin saja nyawa yang harus menjadi taruhan. Namun Supri tidak terpikir jauh untuk keselamatannya. Ia menjadikan hal itu sebagai tantangan yang nyata.
Ditambah lagi, makhluk aneh yang dilihatnya selalu menampakkan diri, namun tidak menunjukkan tanda ancaman, sehingga Supri mengira jika makhluk itu mengikutinya pulang, bersamaan dengan tanaman yang ia ambil. Atau mungkin makhluk itu sedang menunggu dirinya untuk kembali ke tempat itu, di mana pohon besar berdiri kokoh bak sebuah gapura. Pagi-pagi sekali Supri berpamitan dengan istrinya. Ia minta untuk didoakan supaya mendapatkan rezeki. Namun ternyata Retno merasakan firasat buruk yang akan menimpa suaminya. Hanya saja ia menyimpan prasangka tersebut karena ia paham betul dengan watak Supri. Pulanglah Mas dengan selamat. Aku akan selalu mendoakanmu, ujarnya sambil melihat kepergian sang suami. Sesampainya Supri di hutan, ia parkir motornya di semak-semak. Ditutup motornya dengan dedaunan. Kemudian ia mulai melakukan perjalanan seorang diri, mencari pohon berbentuk gapura yang membuatnya menikmati harta berlimpah. Di sepanjang perjalanan, ia terus membayangkan betapa mudahnya menjadi orang kaya. Ia merasa telah menemukan jalan sebagai sumber uang. Begitu sampai di pohon berbentuk gapura itu, ia pun segera masuk. Ia sudah bersiap mental jikalau kembali menemui makhluk aneh yang sama. Dan benar saja, saat sebuah tanaman telah masuk ke dalam tas, di depannya sudah berbaris rapi sekawanan tentara berwujud manusia berkepala hewan. Rupanya ia telah disambut dengan segerombolan iblis. Dan akhirnya, ia pun dibawa dan lenyap entah kemana tanpa meninggalkan jejak. Hanya meninggalkan sepeda motornya saja. Retno sangat gelisah karena suaminya tidak kunjung pulang. Suara geledek bersahutan membuatnya semakin cemas. Ia takut jika firasatnya menjadi kenyataan. Di tengah rasa khawatir itu, mendadak Rio datang bertamu. Meski kesal dengan perlakuan Supri, namun Rio terlihat masih peduli. Ia datang karena mendengar bisikan yang mana berulang kali ia disuruh datang ke pohon gapura tersebut. Dan saat tahu kalau Supri tengah pergi ke sana, ia pun mengajak sebagian warga desa untuk membantu mencari Supri. Tapi tidak malam itu. Cuaca yang mendung pekat tentu membuat mereka berpikir ulang jika pergi ke hutan. Apalagi kilat bersahutan diikuti petir yang menggelegar, menandakan hujan angin akan turun. Pagi-pagi sekali, Rio ditemani warga sudah sampai di kawasan hutan. Setelah ditelusuri lebih jauh, salah seorang warga mendapati motor Supri yang tertutup dedaunan semak. Melihat itu, Rio mengajak semua untuk masuk ke hutan, menyusuri jalan setapak yang basah bekas hujan deras semalam. Hujan yang ternyata merata menyiram di beberapa daerah, bukan di desa mereka saja. Begitu sampai di dua pohon besar, semua warga terpaku takjub. Mereka heran melihat bentuk pohon tersebut yang sangat bagus. Saat beberapa di antara mereka hendak masuk, dengan segera Rio melarang. Dan di saat itu pula, semuanya kembali mundur, karena terdengar suara riuh menggema dari arah dalam. Apa yang kalian cari? Semua terkejut saat melihat seorang kakek renta mendadak berada di antara mereka. Mewakili warga, Rio menjelaskan maksud kedatangannya ke tempat tersebut. Ia juga menceritakan saat masuk bersama Supri dulu. Sejenak, si kakek tua memejamkan matanya. Saat kembali membuka mata, ia memperkenalkan diri sebagai Mbah Kitri, seorang penduduk setempat yang juga dikenal memiliki kelebihan spiritual. Setelah ia menjelaskan bahwasannya pohon berbentuk gapura itu adalah gerbang menuju dunia iblis. Siapa yang masuk maka ia tidak pernah bisa keluar lagi.
Menurut Mbah Kitri, saat pertama kali masuk bersama Supri dulu, mereka masih berada di batas aman, yakni masih berada di alam manusia, sehingga mereka masih bisa keluar bahkan dengan selamat. Mendengar penjelasan tersebut membuat bulu kuduk Rio meremang. Ia tidak bisa membayangkan jika di hari itu ia selangkah lebih di depan. Tentu ia dan Supri akan lenyap. Dan ternyata itu adalah kejadian tertunda bagi Supri. Hari ini ia hilang entah kemana. Pada akhirnya Rio dan warga lain pulang setelah mendengar penjelasan dari Mbah Kitri. Mereka pulang dengan membawa motor dan tas milik Supri untuk dikembalikan pada Retno. Rio sendiri diliputi kesedihan yang mendalam karena sahabatnya tidak akan pernah kembali lagi. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.